Akhirnya kamera DJI paling ditunggu udah rilis dan serius, ini racun abis. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas, mereview gitu ya, DJI Osmo Pocket 4P, dimana kalian bisa lihat di sebelah gua gitu ya. Di sini udah ada dua karena kita akan pakai dua-duanya. Dan kalian bisa lihat kalau secara ukuran dia itu tetap ringkas. Mungkin gua akan bandingin, di sini gua ada Osmo Pocket 4 yang biasa juga, memang tetap ringkas, cuman dari segi kameranya ya itu ada perbedaan yang memang cukup signifikan karena yang 4P itu bawa dua kamera sekaligus. Tapi gini, gua mungkin kasih satu note juga. Jadi walaupun dia tetap ringkas, tapi yang gua agak sayangkan adalah dia tidak membawa gimbal lock layaknya si Osmo Pocket 4 ini gitu. Jadi buat dibawa-bawa, kita punya gimbal lock yang langsung menjaga layar dan juga gimbalnya buat dimasukin ke tas dan ngumpul sama gear lain itu terasa aman. Di sini tidak ada. Gue nggak tahu deh sebenarnya bisa apa enggak ya. Kita sambil coba, nggak bisa ternyata. Jadi di sini tidak ada. Cuman memang gimbalnya sendiri itu dalam posisi terkunci dia agak keras gitu. Jadi gue sering bawa-bawa kayak gini doang gitu karena dia sebenarnya agak keras gitu. Cuman ya tetap tidak ada lock yang cukup kuat gitu ya menjaga. Jadi dia benar-benar kuncinya mengandalkan dari gimbalnya sendiri. Di kameranya sendiri yang pertama langsung terlihat otomatis ukurannya yang tambah besar dan dia membawa dua lensa sekaligus, dimana ada lensa utamanya atau kamera utamanya sebenarnya yang pakai lensa wide dan juga ada telefotonya yang sekarang secara fungsi ini jadi enak banget. Jadi kalau kita ngomongin ekuivalensi untuk main kameranya itu dia punya ekuivalensi 20mm f2. Jadi walaupun wide, kalau kalian dekat itu kalian tetap bisa mendapatkan bokeh yang menarik. Jadi kalau kalian ngambil-ngambil A-roll, kalian ngambil-ngambil shot produk, kalian agak deketin, pengen kelihatan agak megah, itu tetap bisa dapat agak-agak bokeh, rasa kamera profesional. Tapi kalau kalian pengen yang bokeh banget buat ambil detail produk, buat ambil portrait gitu ya dengan background yang lebih renyah, ya itu kalian bisa pakai telefotonya yang itu di posisi zoom 3x gitu ya, 3 kali zoom, dan itu ekuivalensi dengan 60 mm, dimana dia juga ekuivalensi f-nya itu 1.8, jadi ya otomatis bisa dapat bokeh yang lebih menarik lah gitu ya. Dan itu jadi gebrakan banget dibandingkan kita biasa pakai yang Pocket 4-nya doang, karena sekarang kita versatile banget gitu, kita punya wide, kita punya tele untuk berbagai kebutuhan. Kalian mau ngambil landscape, kalian mau ngambil A-roll gitu ya. Sama kalau kalian pengen lebih tight, kalian pengen tadi ngambil produk, ngambil portrait, itu semuanya bisa dapat gitu. Which is itu tidak bisa didapatkan di Pocket 4 yang biasa. Sama jangan lupa ya, poin pentingnya juga dari Pocket ini adalah dia built-in gimbal. Jadi mau kita pakai telenya, mau kita pakai wide-nya, itu gambarnya stabil walaupun kita handheld doang, nggak usah dipikir-pikirin stabilisasinya kayak gimana. Footage-nya pasti bisa kepake gitu. Bahkan di telenya. Dan telenya kalau kita push itu bisa lebih jauh lagi, nggak cuma 3x, bisa 6x. Itu ekuivalensi dengan 120 mm dan bisa sampai 12x juga dengan ekuivalensi 240 mm, dan itu ya mungkin dia ada gabungan digital stabilisasinya juga, tapi ya cakep gitu. Footage-nya bakal tetap bisa kepake. Tinggal kalian ya keep in mind aja kalau di yang 12x-nya otomatis gambarnya nggak setajam kalau kalian pakai yang native di 3x-nya atau 6x ya. 6x-nya pun masih terasa cukup oke sih, masih cukup lossless gitu ya. Jadi menurut gua ya itu keep in mind aja kalau kalian pakai yang paling jauh, tapi gambarnya stabil, footage-nya pasti bisa dipakai buat konten kalian. Lalu untuk main kameranya dia membawa new 1-inch CMOS sensor. Jadi dia pakai sensor baru gitu di ukuran 1 inch. Tapi gini, dia punya klaim yang menurut gua agak absurd sebenarnya, tapi dibuktikan sendiri gitu ya sama DJI. Tapi klaimnya ini yang gua dari awal baca speknya tuh kayak masa sih? Itu adalah 17 tops dynamic range, which is itu gede banget gitu ya, karena kamera-kamera APS-C yang biasa kita pakai untuk produksi aja itu biasanya masih bermain di 13-14 tops dynamic range gitu. Dan gue merasa kayak masa sih kamera sekecil ini bisa 17 tops gitu kan. Tapi ya untuk main kameranya kalian juga didatangkan dengan lock baru. Jadi dia ada di lock yang biasa dan ada di lock 2, dan kalau kalian pakai di lock 2-nya itu akan memaksimalkan 17 tops dynamic range tadi. Dan kita udah tes sendiri. Gue ada shot waktu itu di Stone Garden, gue moving jalan gitu ya, dan gue nggak terlalu pikirin stabilisasinya juga, cakep banget kalian bisa lihat. Gue ada jalan, lalu shot si Wowo, dan di belakangnya ada matahari gitu.
Dan ya posisi shadow dan arah cahaya matahari dan maksudnya gimana ya, highlight dan shadow itu sama-sama kuat gitu. Itu bisa ter-retain dengan baik dengan karakter warna yang juga tetap natural gitu, yang gampang buat di grading. Dan gue bener-bener salut banget karena ini sensornya tuh di bawah PSC gitu, dia 1 inch dan gue seneng banget di sini DJI kelihatan pushing 1 inch sensor to its limit gitu ya, dan terbukti gitu ternyata dengan sensor 1 inch aja dengan apa yang dibawa di DJI Pocket 4P ini gila bisa 17 stops dynamic range dan gambarnya tuh bener-bener tahan banget gitu antara si highlight dan juga shadownya. Jadi ini much applause banget buat DJI untuk fitur tersebut. Belum lagi nggak lengkap kalau misalkan sebuah kamera ngonten itu nggak ada fitur slow-mo-nya, dan slow-mo-nya superior di sini. Sebenarnya di Pocket 4P juga udah sama ya. Di Pocket 4 juga udah sama, ini Pocket 4P. Jadi slow-mo-nya itu dia up to 4K 240 frame per second. Jadi kita bisa nangkep gambar tuh yang unik banget, sinematik banget gitu ya. Kita bisa dapat momen-momen yang cakep terdokumentasikan dengan baik karena slow-mo-nya bisa 4K tajam gitu ya, dan 240 frame per second. Tapi gue tetap harus kasih note ya, 4K 240 frame per second-nya ini hanya berlaku di lensa utamanya aja. Jadi kalau kalian pakai lensa telenya itu terbatas di 4K 120 frame per second, which is fine, gua nggak ada masalah. Dan balik lagi dengan karakter dia bisa punch in dengan karakter lensa telenya, ya kita bisa dapat detail-detail yang lebih dekat gitu ya. Kayak gua ada slow mo in kucing di situ dan kualitasnya juga tetap cakep. Sama gue juga harus kasih note kalau di mode slow mo-nya ini dia tidak bisa pakai lock. Jadi dia di warna standarnya aja. Tapi kalau kalian dapat cahaya yang bagus, warna standarnya aja tuh sekarang udah cakep banget. Kalian bisa lihat footage-nya waktu gue slow mo-in kucing gitu ya. Di situ dengan cahaya yang bagus, detailnya, bulu-bulunya itu kelihatan bagus banget. Gak ada masalah, slow mo-nya bisa dapat footage yang gila banget. Lalu pastinya fitur pujaan gue di setiap produk-produknya DJI yaitu adalah memori internal hingga 107 GB. Dan dia tetap bisa kita pasangin micro SD juga kalau kita pengen lebih banyak lagi. Tapi 107 tuh buat kita aja tuh udah kelebihan gitu ya. Jadi gue nggak tahu kalau kalian pengen nambahin, tapi silahkan aja gitu karena dia ada juga slot micro SD dan sekarang udah ditutup. Kalau versi Pocket 3 tuh dia nggak ditutup, jadi agak repot kalau lagi hujan atau apa gitu ya, kena cipratan air atau debu. Sedangkan di Pocket 4, dari Pocket 4 lalu Pocket 4P gitu ya, dia udah ada tutupnya. Jadi ya udah kesil lah gitu untuk si micro SD-nya. Tapi itu opsional aja gitu. Kalau kalian mau silahkan pakai, tapi kalau enggak, gila, 107 GB itu udah sangat-sangat cukup buat kita bawa konten keluar gitu ya. Kita tuh beneran kalau udah keluar pakai kamera ini sama si Pocket 4 gitu ya, nggak bawa memori, nggak bawa micro SD gitu, udah pasti aman, udah pasti kepake. Bahkan kita sampai 2 atau 3 syutingan gitu ya, topik berbeda, kita masih pakai kamera yang sama di memori internal yang sama gitu, dan itu biasanya masih sangat cukup. Lalu best point-nya udah pasti di sini ketika kita berbicara soal harga, dan ini banyak banget yang emang kepo dari kita udah mulai kasih kisi-kisi kalau kita review kamera ini, dan harganya buat gue sendiri juga jujur ini cukup mencengangkan, dimana dia startnya untuk standar combo itu di Rp11.510.000, dan kalau kalian pengen yang agak lengkap aksesorisnya itu ada versi vlog combo di Rp12.590.000. Menurut gue ya, dari sini, dari Pocket 4 ke sini itu nggak terlalu jauh gitu, dan kalau kalian upgrade dari Pocket 3 langsung ke sini itu juga worth it banget gitu. Nambahnya nggak jauh, tapi secara feature itu praktikal banget. Banyak hal baru yang bisa kalian lakukan, terutama dengan pindah ke lensa tele aja ya. Itu bisa menghasilkan gambar yang beda banget lah gitu. Itu udah jadi membuat Pocket 4P ini paket komplit kalau kalian adalah seorang content creator, atau nggak cuma content creator sih, kalian video production level profesional pun, ya mungkin bukan TVC atau semacamnya, tapi yang semi profesional pun gitu ya, menurut gue ini cakep. Dan kualitas gambarnya balik lagi ya, itu juga nggak kalah dari mirrorless. Dan itu yang membuat gue berpikir kamera ini worth it banget. Secara overall, dengan budget yang ditawarkan, dengan fitur yang diberikan, kamera ini racun. Dan kalau kalian kebagian, gue sih nggak tahu ya, video ini tayang juga kayaknya di e-commerce sih udah agak goib-goib gitu ya. Tapi kalau kalian kebagian, ini worth it banget lah buat kalian pertimbangan. Kalau kalian sebelumnya pengguna Pocket 3 ataupun Pocket 4, nambah lagi ke sini, menurut gue masih sangat worth it. Dan harganya itu loh, gue kayak, ya nggak ada yang ngalahin sih. Ini jadi best value banget buat saat ini. Oke,
paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua. Mungkin pembahasannya kurang komplit, masih ada beberapa hal yang belum kita angkat. Tapi gua masih akan bikin video lagi ke depannya seputar Pocket 4P ini. So, kalau kalian masih ada hal-hal yang kalian kepo, pengen kita tes, ada masukan dan lain sebagainya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Siapa tahu bisa kita bikinin dalam bentuk video juga ke depannya. Tapi ya paling itu aja buat kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.